Bapak Ibu Shalom, selamat malam. Kembali kita bertemu lagi dalam sapaan malam di hari Senin bersama dengan Jemaat Shalom dan Pasar. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan firman Tuhan kita dari Kitab Yeskel 36 ayat 22 sampai ayatnya yang ke 32. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam rasa syukur dan terima kasih untuk hidup yang Tuhan anugerahkan hari ini. Kami bersyukur hamba terus bisa menyapa umat-Mu lewat kegiatan ini ya Tuhan, pagi dan malam. Secara rutin hamba ingin supaya jemaat ini dikuatkan. Dan hamba mohon kepadamu, hadirlah dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu karena kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Yeskel 36 ayat 22 sampai 32 firman Tuhan berkata demikian. Oleh karena itu katakanlah kepada kaum Israel, beginilah firman Tuhan Allah. Bukan karena kamu aku bertindak, hai kaum Israel, tetapi karena namaku yang kudus, yang kamu najiskan di tengah bangsa-bangsa di mana kamu datang. Aku akan menguduskan namaku yang besar yang sudah dinajiskan di tengah-tengah bangsa-bangsa dan yang kamu najiskan di tengah-tengah mereka. Dan bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Demikian firman Tuhan Allah. Manakala aku menunjukkan kekudusanku kepadamu di hadapan bangsa-bangsa, aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyangmu, dan aku akan menjadi dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku juga memperbanyak buah pohon-pohonmu dari hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah bangsa-bangsa. Dan kamu akan teringat-ingat kepada kelakuanmu yang jahat dan perbuatan-perbuatanmu yang tidak baik. Dan kamu akan merasa mual melihat dirimu sendiri karena kesalahan-kesalahanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bukan karena kamu aku telah bertindak. Demikian firman Tuhan Allah. Ketahuilah itu, merasa malulah kamu, dan biarlah kamu dipermalukan karena kelakuanmu, hai kaum Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, dipulihkan supaya tahu diri. Itu tema firman Tuhan kita. Nah, saya mau katakan begini Bapak Ibu, lewat firman Tuhan ini sederhana saja. Hari-hari ini ada banyak orang yang ingin muncul menjadi seseorang yang betul-betul menjadi pusat perhatian. Ketika orang semua lagi bergumul dengan kondisi yang ada saja yang bergumul ingin tampil dengan berbagai macam cara. Tentunya semua berorientasi pada diri, bukan kepada apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ketika kita bicara tentang orientasi kepada diri, itulah yang menjadi pikiran manusia. Nah, salah satu penyebab Allah menghukum bangsa Israel adalah ketika mereka tidak melakukan tanggung jawab mereka sebagai umat Allah. Orientasi mereka adalah bagaimana perut mereka terisi, bagaimana mereka bisa tetap hidup, dan bagaimana mereka bisa menikmati hari-hari hidup mereka. Sementara di sisi lain Allah yang menghendaki mereka hidup dalam ketetapannya. Allah menghendaki supaya umat itu tunduk, hidup dalam ketaatan kepadanya.
umat juga harus percaya bahwa Allah mampu melakukan sesuatu terhadap mereka, sehingga mereka tidak mencari pembanding atau mencari Allah lain yang bisa mereka pikir bisa menyelamatkan mereka dan bisa hadir untuk memperkuat apa yang menjadi tujuan dalam dirinya masing-masing. Nah, firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita sederhana saja, bahwa di tengah-tengah ketidaktaatan Allah punya kerinduan untuk memulihkan umatnya. Tujuan Allah memulihkan umatnya supaya umat sadar dan tahu diri, supaya umat tidak menyombongkan diri, supaya seseorang ketika sebagai seorang hamba harusnya hidup lebih merendah, karena dia hanyalah seorang hamba. Jangan sampai pada akhirnya dia menarik perhatian orang supaya melihat kepadanya, tetapi menggunakan nama Tuhan. Dan itu yang tidak dikehendaki oleh Allah. Sehingga terkadang sebagai orang percaya, kegagalan demi kegagalan itu kita alami. Untuk itu mari lewat firman Tuhan ini, yang pertama harus kita lakukan adalah kita menyadari diri kita, bahwa hidup kita sebagai manusia, terlebih sebagai orang percaya, harus memfokuskan orientasi kita kepada Allah. Yang kedua, bahwa kalaupun kita gagal, kita melihat itu sebagai kelemahan dan keterbatasan kita. Karena kita tidak mengandalkan Tuhan, maka Tuhan juga akan meninggalkan kita. Tapi yang ketiga, bahwa ketika kita melawan kehendak Allah, tapi Allah tidak menunjukkan murkanya kepada kita, tapi justru Ia menyatakan kasih-Nya. Ia ingin kita dipulihkan. Nah, dalam proses pemulihan itulah kita harus menyadari diri kita, bahwa kita tidak akan hidup tanpa Tuhan. Hiduplah mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita menjadi pribadi yang sadar diri bahwa kita punya kelemahan dan keterbatasan. Dan tanpa Tuhan, tanpa pemulihan dari Tuhan, maka kita tidak berarti apa-apa dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama malam hari ini. Kita berdoa dengan 5 keluarga dari sektor pelayanan 2 dan juga jemaat-jemaat yang dengan setia menyaksikan kanal YouTube ini. Saya percaya bahwa Bapak Ibu akan merasa diberkati dan selalu akan berusaha untuk menjadi berkat dalam kehidupan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami, menyadari akan ketidaksetiaan kami, menyadari juga akan kegagalan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu terjadi karena kami tidak berorientasi untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, tetapi sebaliknya kami berorientasi pada hormat dan kemuliaan kami secara pribadi. Ampuni kami ya Tuhan. Dan lewat proses lewat pengampunan itu, maka Engkau akan memulihkan kami dari setiap persoalan, dari setiap pergumulan, bahkan dari berbagai pergumulan yang jauh lebih berat. Terutama Engkau akan memulihkan setiap orang percaya dan dunia ini dari situasi dan kondisi yang ada. Kami tahu ya Tuhan, bahwa apapun yang terjadi saat ini, semua terjadi karena ambisi, karena kekuasaan, dan karena berbagai hal yang melatar belakanginya ya Tuhan. Persaingan-persaingan yang muncul di tengah-tengah kehidupan manusia, dan ini menjatuhkan seperti senjata memakan tuan sendiri ya, yang terjadi di tengah-tengah kehidupan umat manusia saat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami mau berdoa secara khusus supaya Tuhan mau pulihkan kami. Tuhan yakinkan kami bahwa segala situasi dan kondisi yang terjadi saat ini akan Tuhan kendalikan, dan Tuhan juga akan memulihkan setiap orang yang sungguh-sungguh mau datang kepadamu, mau berserah, mau menyerahkan dirinya, mau menyadari dirinya, dan bahkan mau tahu diri bahwa tidak bisa apa-apa tanpa Engkau ya Tuhan. Itu yang harus kami maknai dalam kehidupan kami, terlebih lewat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini Tuhan boleh menyertai kami dalam seluruh aktivitas, tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha, bahkan Tuhan juga boleh berada di tengah-tengah pergumulan kami sebagai umat-Mu,
baik pribadi, baik keluarga maupun dalam persekutuan di tengah-tengah kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan malam hari ini ya Tuhan, lewat persekutuan ini, lewat pelayanan ini, hamba mau berdoa secara khusus bagi keluarga Bapak Tri Yulianto, keluarga Ibu Titi Darwati Himber, keluarga Ibu Elis Pandu, keluarga Bapak Jitro Paulinus Manuain, dan keluarga Ibu Rusminiwati Sumoharjo Manuain ya Tuhan. Bapak tahu keluarga-keluarga ini dalam keberadaan mereka, dalam tanggung jawab mereka, dalam pergumulan mereka sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, juga dalam tanggung jawab sebagai orang tua tunggal, sebagai janda ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa tangan Tuhan akan selalu menyertai dan memelihara mereka dalam tanggung jawab sebagai orang tua, juga anak-anak kekasih, bahkan cucu-cucu yang hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, jauhkan terlebih dari virus COVID-19 ya Tuhan. Dan kami boleh bersyukur ya Tuhan bahwa sampai saat ini belum satupun jemaat Shalom dan Pasar yang dilaporkan baik sebagai ODP, PDP maupun yang positif ya Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan begitu luar biasa menjaga jemaat ini. Tuhan begitu luar biasa memelihara jemaat ini dengan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk sungguh-sungguh percaya, kami meninggalkan ego kami masing-masing, lalu kami terus mengandalkan Tuhan lewat persekutuan-persekutuan seperti ini. Terima kasih Tuhan. Berdoa terus bagi mereka yang bergumul dalam berbagai sakit penyakit mereka, secara khusus kepada Bapak Drik Haurisa ya Tuhan, yang sementara dirawat di Rumah Sakit Balimed. Bapak berkati juga proses pengobatan karena DBD ya Tuhan. Biarlah ia boleh dipulihkan dan kembali beraktivitas di tengah-tengah keluarga, bersama istri, anak kekasih, juga bersama kedua orang tua dan saudara bersaudara. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, jemaat-Mu yang juga dalam proses pemulihan, Bapak berkati setiap obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga. Berdoa bagi para janda duda, bagi anak yatim piatu. Berdoa juga bagi kehidupan jemaat-Mu dalam berbagai pekerjaan dan usaha mereka. Tuhan berkati sehingga usaha itu boleh mendatangkan berkat dan membuat mereka tidak mengalami kekurangan. Bahkan lewat berkat yang diterima, mereka akan terus menjadi berkat dalam kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga maupun di tengah-tengah jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, hamba berdoa juga menyerahkan jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Kami percaya, hamba percaya bahwa Tuhan tidak akan menyulitkan mereka dari apa yang mereka berikan ya Tuhan, tapi berkat Tuhan akan selalu mengalir dengan limpahnya dalam kehidupan setiap pribadi, keluarga, rumah tangga yang dengan setia menopang pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu maupun di jemaat-jemaat masing-masing di luar sana ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi setiap anggota keluarga kami yang jauh terpisah dari kami, anak, istri atau suami yang karena tuntutan pekerjaan, pendidikan harus terpisah dan mereka terjebak di tengah-tengah situasi PSBB yang mulai diberlakukan hampir di seluruh wilayah di Indonesia. Tuhan berkati juga para tenaga medis yang terus bekerja berperang melawan virus COVID-19 yang dialami dan derita oleh mereka yang positif, mereka yang dalam sebagai pasien maupun sebagai orang yang dalam pengawasan. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik dan kami percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati bangsa dan negara ini, memberkati para pemimpin kami, memberkati para pemimpin mulai dari pusat sampai ke daerah. Berkati juga seluruh gugus tugas COVID-19 baik yang berasal dari pemerintah maupun yang dibentuk oleh gereja-gereja dan juga masyarakat ya Tuhan. Biarlah lewat kebersamaan ini kami boleh bergotong royong untuk berperang bersama-sama untuk mau memutus mata rantai virus COVID-19 ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk malam hari ini jaga istirahat kami ya Tuhan. Biar kami beristirahat dengan baik, bangun di pagi hari nanti dengan tubuh yang sehat dan segar,
siap memuji dan memuliakan nama-Mu untuk menyerahkan setiap langkah kami dalam memulai pekerjaan, tugas, tanggung jawab, bahkan usaha kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami sadar bahwa sebagai manusia kami jauh dari sempurna. Ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga, baik itu melalui kata, perbuatan maupun yang ada dalam pikiran kami sekalipun ya Tuhan. Suci, bersihkan dan layakkan kami, lalu sempurnakan kami dengan berkat-Mu. Biarlah kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan jemaat Tuhan yang mengambil bagian dalam persekutuan ini, maupun yang tidak ya Tuhan, dimanapun mereka berada, mulai dari malam ini sampai besok pagi nanti. Biarlah kami terus dijaga dan dipelihara oleh kasih, anugerah, dan penyertaan. Amin.